Ya, di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas, masih fenomena yang aneh tentang 2 kali pernyataan konvers Menko Airlangga yang berbeda-beda. Catatan saya berjudul, Menko Airlangga Hartarto, Bapak sedang mengoordinasi apa atau siapa? Tanda tanya. Begini. Hanya berselang sekitar 20 jam saja, Menko Airlangga Hartarto telah 2 kali menyampaikan pesan konvers atau konferensi pers yang berbeda terkait pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Ini membingungkan publik sekaligus menimbulkan pertanyaan besar di benak mereka yang cermat mengamatinya. Ada apa? Apa sih yang terjadi di kalangan para pembantu presiden ini? Tentu saja semua pertanyaan atau tanda tanya itu akhirnya bermuara ke kementerian yang mengoordinasi ini semua. Kementerian Koordinator Perekonomian. Pihak yang juga mengeluarkan pernyataan pers yang saling berlawanan itu. Sampai-sampai ada pengamat yang menduga tentang adanya semacam perang bintang di lingkaran istana. Ada juga yang bilang para mafia minyak goreng juga telah setor ke partai politik untuk dana pemilu 2024. Bahkan ada yang menuduh bahwa uang dari skandal ekspor migor dan CPO ini adalah untuk proyek penundaan pemilu lah, dan untuk menggolkan proyek amandemen Undang-Undang Dasar. Dan berbagai spekulasi lainnya, baik yang masuk akal maupun yang lebih cocok masuk got. Kalau menurut para detektif di film-film Hollywood, pesan penting untuk mengungkap skandal korupsi pejabat sebetulnya sederhana. Follow the money. Sudah jelas sekarang ada 4 oknum dalam skandal pemalsuan persetujuan ekspor migor atau CPO di Kementerian Perdagangan yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Bahkan Bapak Lanyala Mataliti yang Ketua DPD RI itu saja sudah berani menduga bahwa ada dana skandal ekspor migor atau CPO itu yang mengalir ke partai politik katanya. Ini sekaligus menguatkan dugaan adanya konspirasi kartel dagang dengan kartel politik. Seperti sudah kita sampaikan dalam tulisan sebelumnya atau video sebelumnya, yang disebut dengan mafia minyak goreng ini adalah konspirasi antara oknum pengusaha dan oknum penguasa, beserta ponco-ponconya masing-masing tentunya. Nah, ponco-ponconya ini bisa meluas ke oknum-oknum di parlemen, partai politik, ormas berbasis otak maupun yang berbasis otot, asosiasi petani ini dan asosiasi profesi itu, bahkan aparat keamanan, buzzer dan media oligarki, juga gerakan mahasewa. Jadi beragam dan melibatkan banyak sektor, jaringannya seperti tentakel gurita. Maka tidak heran jika Presiden Joko Widodo pun akhirnya melepaskan jurus sapu jagatnya dengan melarang ekspor termasuk CPO sang primadona devisa. Apa boleh buat? Ini demi merobek cengkraman tentakel para mafia itu. Tinggallah sekarang PPATK, BIN, Badan Intelijen, Polri, dan instansi terkait lainnya membantu untuk menguak kemana saja uang haram itu mengalir. Follow the money. Berbulan-bulan sahabat masyarakat dan pemerintah telah jadi bulan-bulanan para mafia migor ini. Kelangkaan pasokan dan harga yang mahal. Ratusan juta emak-emak serta UMKM di Indonesia jadi korban. Sampai akhirnya Jumat 22 April 2022, Presiden Joko Widodo bertindak tegas. Jurus sapu jagat dikeluarkan, melarang ekspor migor dan bahan baku migor. Lalu, apakah kebijakan ini lancar dikerjakan para pembantunya? Rupanya tidak semudah itu, Ferguson. Buktinya, bahkan di rapat setingkat Kementerian Koordinator, artinya yang mengoordinasi beberapa kementerian, bisa terjadi deviasi. Itu faktanya. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo memerlukan bikin rilis media kedua pada tanggal 27 April 2022. Konvers Presiden ini selain menegaskan kembali soal pelarangan ekspor itu, adalah juga menganulir konvers dari Menko Perekonomian sebelumnya. Maka dengan tergopoh-gopoh, Menko Airlangga segera mengoreksi konversinya sendiri yang cuma sekitar 20 jam sebelumnya. Nah, sahabat menyimak tergopoh-gopohnya Menko Perekonomian mengoreksi konversinya sendiri, jadi membuat pertanyaan awal kita tetaplah bergaung. Menko Airlangga Hartarto, Bapak sebetulnya sedang mengoordinasi, bacanya mengorkestrasi apa atau siapa? Itu pertanyaannya. Ya, sama demikian catatan tentang Menko Airlangga Hartarto, Bapak sedang mengkoordinasi apa atau siapa. Kira bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.